Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing-sharing tentang kunci-kunci lolos pendanaan proposal PKM dan juga pengalaman-pengalaman aku yang ikut kemarin-kemarin. Nah, jadi aku udah ikut 2 kali ngupload proposal PKM. Yang pertama itu tidak lolos didanai, yang kedua Astungkara dapat rezeki lolos didanai. Nah, aku juga mau sharing tentang perbandingan aku 2 tahun lalu dan juga tahun ini, gimana bisa lolos dan gimana juga bisa nggak lolosnya. Poin-poinnya sudah aku ketik di depan aku sekarang. Aku mau bacain plus mau nambahin dari pengalaman aku kemarin-kemarin. Nah, poin yang pertama adalah cari tim yang sejalan mau PIMNAS dan serius ikut PKM. Karena PKM ini adalah lomba yang berkelompok, tentunya teman-teman harus mencari tim yang sesuai dengan visi misi kalian untuk mau ikut sampai akhir. Karena proses PKM ini kan lumayan panjang, jadi harus semangat bertahan di proses PKM yang panjang itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, informasi-informasi yang ada di grup-grup WhatsApp, Telegram maupun platform lain itu diingehin, kemudian sigap juga teman-teman dengan info-info yang ada. Intinya adalah kalian itu jangan sampai ketinggalan informasi. Ya, intinya seperti itu. Poin ketiga adalah bedakan mana grup PKM tim kalian sendiri, fakultas maupun lembaga. Jadi nanti akan ada beberapa grup baru gitu ya. Jadi pasti akan sulit kan untuk membedakan grup-grupnya itu. Yang penting adalah kalian jangan sampai salah kirim file itu aja ya. Jadi kalian tahu kemana kalian harus ngirim filenya itu. Misalnya kalian mau kirim ke grup tim PKM kalian sendiri ya, ke grup itu tujuannya gitu. Jadi jangan sampai nyebrang ke grup lain. Kemudian keempat, mengerti panduan dapat dengan cara di print atau hard copy. Nah, cara orang ngerti panduan kan berbeda-beda ya. Waktu itu aku sempet kayak ngerasa kok aku nggak secepat itu ya untuk ngerti panduan ini. Kok susah ya mengertiin. Terus aku lihat kakak tingkat aku, dia ngeprint panduannya dan aku ikut ngeprint. Ternyata aku lebih ngerti kalau panduannya itu di print. Jadi buat teman-teman aku saranin boleh sih teman-teman untuk ngeprint panduannya. Dan ngeprintnya juga nggak harus berwarna, hitam putih juga bisa. Yang penting gimana kalian bisa ngerti sama panduan itu gitu. Yang kelima adalah pastikan kalian tahu dan ngerti sama apa yang kalian tulis di proposal. Jadi kesalahan aku waktu 2 tahun lalu, kesalahan aku dan tim itu adalah kita tidak terlalu ngerti apa yang mau kita bikin, apa yang sudah kita tulis itu. Jadi kita nggak terlalu ngerti karena itu juga agak berbeda, jauh banget lagi sama bidang kita. Jadi bikin-bikin aja waktu itu dan gak mau ngertiin banget sama apa yang mau kita bikin. Nah, kalau tahun lalu itu kita udah lumayan ngerti, lumayan searching juga, dan kita pun juga dapet di mata kuliah yang sudah kita pelajarin kemarin itu adalah beberapa kaitannya. Kalian 2 tahun lalu itu yang paling nggak ngerti dan beneran jadinya nggak lolos kalau nggak ngerti. Tapi kalau kalian ngerti dan kalian paham kalian mau tulis apa, kalian mau buat apa, jadinya Astungkara dipastikan lolos, teman-teman. Kemudian yang keenam, ada beberapa kata-kata atau tanda baca yang kurang kalian yakin dapat di searching atau bisa tanyakan kepada dosen biar tepat. Misalnya contohnya seperti ini sama ini, contohnya juga ini. Ada juga ini sama ini. Ada juga ini sama ini. Jadi ada perbedaannya teman-teman, kata-kata ataupun tanda baca yang kalian ragu-ragu, ini benar atau tidak ya? Ini tanda bacanya seperti ini, bukannya diletakkan terus kata-katanya seperti ini atau bukan. Nah, kalian bisa searching untuk cari tahu lebih dalam, dan ini juga akan nambah pengetahuan kalian tentang penulisan, tentang KBBI. Dipastikan tanda-tanda baca kata-kata kalian itu kalian sudah yakin untuk menggunakan itu. Kemudian yang ketujuh, kalimatnya itu nyambung ya antara atas dan bawah, dan tentunya membahas topik yang senada dan terarah. Aku sempat juga ditegur untuk waktu revisi ya, tapi ditegur untuk gunakan kalimat-kalimat yang senada dan juga membahas topik yang searah gitu. Misalnya kalau kalian membahas ketahanan mental, ya bahas tentang ketahanan mental, jangan ditambahin keseimbangan tubuh gitu-gitu, jangan ditambahin melenceng. Lagi kalau misalnya melencengnya jauh, kalian bahas topik hewan tapi tiba-tiba kalian masukin manusia gitu ya. Misalnya kalian
topik risetnya itu tentang pertanian, tapi kalian malah tambahin di daerah kelautan. Itu kan ada penyimpangan topik ya. Jadi fokusin aja, kalau emang di pertanian fokus sama pertanian, kalau pendidikan fokus ke aspek pendidikannya, ke mental fokus ke mentalnya, seperti itu. Kemudian dapat meminta contoh pada teman ataupun kakak tingkat kalian untuk melihat proposal yang sebelumnya pernah didanai atau lolos PIMNAS. Jadi ini bisa jadi referensi yang penting ya untuk teman-teman ketika kalian sudah melihat contohnya, itu kan akan lebih dipermudah ya proses kalian pada saat menyusun proposal PKM itu. Yang ke-9 adalah pastikan tema PKM kalian itu sesuai dengan program riset atau produk kalian. Nah, jadi 2 tahun lalu itu tidak ada tema PKM. Tahun lalu ada tema PKM. Nah, untuk tahun ini, kalau misalnya ada lagi tema PKM, pastikan sesuai ya sama program dan riset produk atau produk kalian gitu ya. Bisa kalau kalian ragu-ragu, bisa tanyakan kepada dosen kalian ataupun kepada orang-orang yang mendalami bidang tersebut. Selanjutnya adalah pastikan gambar tidak ada yang blur, tabel-tabel rapi, senada, dan tidak ada typo. Misalnya ini bagian lampiran, bahkan di bagian lampiran pun ya, bagian identitas dosen misalnya. Jadi judul-judul penelitian dosen itu jangan sampai ada yang typo, teman-teman. Dibaca ulang, dilihat-lihat coba apakah ada yang typo atau tidak. Nanti kalau ada typo bisa diganti. Selanjutnya adalah bagian gambar yang ada di scan, pastikan jelas dan rapi. Nah, ini penting banget karena kalian lihat perbandingan antara 2 tahun lalu dan tahun lalu. Proposal aku yang isi scan itu ada perbedaan kan. Lalu karena 2 tahun lalu itu aku pengalaman tidak ada nge-scan ke fotokopi, jadi tahun lalu aku nge-scan di tempat fotokopi. Jadi biar lebih rapi aku nge-scan di tempat fotokopi, dan ternyata beneran hasilnya rapi banget. Aku suka banget sama hasilnya. Dan teman-teman bisa juga kalau mau di tukang fotokopi boleh. Selanjutnya adalah materai jangan digunakan berkali-kali. Pastikan satu materai itu satu tim, dan jangan bagi-bagi materai sama tim lain. Hasil cek Turnitin tahun lalu itu, tim kami itu melampirkan dengan gambar hasil screenshot. Nah, bagian ini dapat kalian pastikan dengan fakultas dan kampus kalian masing-masing ya teman-teman. Karena pasti setiap kampus, setiap fakultas itu punya pakem-pakemnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau aku waktu itu tahun lalu karena memang harus melampirkan hasil cek Turnitin, jadi tim kami itu melampirkan dengan gambar screenshot gitu. Kalau misalnya teman-teman ada di fakultasnya dan di kampusnya ada suatu perbedaan, boleh diikuti dengan fakultas dan kampus kalian masing-masing ya, bagian hasil cek Turnitin ini. Yang selanjutnya adalah ikuti revisi bersama di fakultas lembaga. Kalau misalnya ada halangan, kalian mau skip, ya boleh di skip karena kan ada halangan. Tapi kalau misalnya tidak ada halangan untuk kalian ikuti aja teman-teman. Revisinya ikuti di fakultas, di lembaga, ikuti dengan baik. Yang terakhir adalah berdoa dan percaya, karena bisa. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga teman-teman diperlancar ya proposal PKM-nya. Selamat menyusun dan terima kasih banyak. Dadah.